selalu Selalu. ya, setia jam 4 pagi, bersyafaat, doa, nyembah Tuhan gitu ya. Yuk kita doa sama-sama. Bapak kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Engkau yang sungguh bicara buat setiap hati, jiwa, roh, tubuh kami. Mari Tuhan, sampaikan isi hatimu, tanamkan fondasi-fondasi baru buat setiap kami. Sungguh buat setiap kami bisa mengerti setiap langkah, buat setiap kami bisa mengerti setiap rencana, buat setiap kami bisa mengerti apa yang kau mau, Bapak. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus bicara buat setiap kami. Beri kami hati, beri kami telinga, biar firman-Mu itu seperti pedang bermata dua juga Tuhan. Supaya hambamu juga mendengar, hambamu juga ditegur. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya ya. Apa kabar? Lama tak berjumpa nih. Oke. Biasanya ada Bapak tuh, saya mencari dari tadi. Biasanya Bapaknya ini on cam. Dia Pak Pendeta siapa tuh? Cuman hari ini sepertinya tidak terlihat. Dan ada beberapa muka-muka yang, wah tumben tidak ada ini. Tapi nggak apa-apa. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya mau ajak untuk kita semua belajar tentang bahasa Tuhan. Saudara kita ini mengerti bahwa kekristenan bukan cuma sekedar agama, bukan cuma sekedar ya, bukan cuma sekedar agama. Tetapi kekristenan juga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ada satu orang yang berkata, bahasa di dunia itu bukan hanya ribuan. Bahasa di dunia itu bukan hanya puluhan ribu gitu, seperti yang kita tahu ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia. Tetapi bahasa manusia adalah sejumlah manusia. Jadi kalau hari ini mungkin 8 miliar jiwa, maka bahasa di dunia ada 8 miliar hari ini. Kenapa? Karena setiap orang punya bahasa yang berbeda. Mungkin kita bisa bicara bahasa Indonesia yang sama, tetapi pada dasarnya kita ini punya bahasa yang berbeda semuanya. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan juga punya bahasa. Tuhan juga punya cara dalam menyampaikan isi hatinya. Tuhan ini punya bahasa tersendiri yang kalau kita nggak bisa pahami, kita akan cuma lihat dia Tuhan yang jahat seperti kata penabur benih yang yang menerima talenta satu dan dia berkata kamu ini jahat, kamu ini Tuhan yang ngambil. Tetapi dari orang yang sama juga, dari pegawai yang sama juga, dia dipuji-puji dan dikatakan dialah hamba yang setia. Kenapa? Karena setiap orang mengucapkan dan menerima dengan cara yang sangat berbeda. Saudara, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kebetulan di S1 saya, sarjana, saya ini ngambil jurusan komunikasi gitu. Jadi memang dari awalnya sudah Tuhan siapkan buat saya jadi hamba Tuhan gitu ya, banyak komunikasi. Dan memang waktu saya belajar komunikasi, pada dasarnya memang komunikasi itu sangat sulit. Kenapa? Ada sangat banyak batasan dan ada sangat banyak noise, kalau kami sebutnya ya, noise atau gangguan, yang membuat kita ini nggak pernah ngerti apa yang sebenarnya ingin diucapkan gitu. Nah, sama juga dengan bahasa Tuhan. Kalau saudara nggak pernah mengerti bahasa Tuhan, maka semuanya akan jadi kompleks, semuanya akan jadi berantakan, semuanya akan jadi kacau balau. Mari kita sama-sama belajar. Kita buka sama-sama di kitab Kejadian. Kita buka sama-sama di kitab Kejadian 22 ayat yang kedua. Saudara, hari itu Tuhan ingin mengajarkan tentang Jehovah Jireh. Tuhan ingin mengajarkan tentang dialah Tuhan yang menyediakan. Coba saudara udah pikir ya. Dia namanya Tuhan yang menyediakan. Menyediakan itu saya lagi lapar atau mungkin belum lapar, maka makanan udah diberikan. Kebetulan saya ini punya mbak di rumah yang luar biasa gitu ya. Kalau saya lagi sibuk pelayanan, maka mbaknya ini akan kasih jahe anget gitu. Kalau saya lagi sibuk KKR, maka tidak akan keluar gorengan Bapak Ibu. Semua makanan akan direbus atau apa yang benar-benar jauh lebih sehat. Dan saya lihat, wah ini mbak saya ini mengenal Jehovah Jireh. Saya belum minta, sudah disediakan. Itulah Jehovah Jireh. Saudara belum minta, tapi namanya saja Tuhan yang menyediakan. Tapi untuk mengenalkan Jehovah Jireh, untuk mengenalkan aku ini adalah menyedia, Tuhan berkata, ambillah anakmu dan persembahkan sebagai korban. Coba saudara pikir ini nyambung nggak?
Dia mau menjelaskan aku ini Allah yang menyediakan. Tapi dijelaskan dengan cara apa? Dijelaskan dengan cara aku minta anak yang paling kamu sayang. Anak yang tunggal yang ada di rumahmu itu. Saudara, kalau Abraham ini nggak punya bahasa iman yang sama. Kalau Abraham ini punya frekuensi yang berbeda. Kalau saudara masih ingat radio gitu ya. Kalau frekuensinya ini berbeda, susah ini. Abraham akan marah. Dan saudara, saya pernah coba pelajarin. Selama Abraham membawa Ishak berjalan, Abraham ini melewati satu lembah yang disitulah tempat para penyembah dewa Molok. Orang-orang yang menyembah dan mempersembahkan anak sulungnya di hadapan dewa. Dan Abraham ngelewatin lembah itu. Saudara bisa bayangkan di sebelah kiri dan kanan, Abraham mendengar dan Abraham melihat bahwa anak-anak sulung yang teriak-teriak, tolong papa jangan, papa jangan. Dan itulah jalan yang dilewati oleh Abraham. Saudara-saudara bisa bayangkan betapa galaunya, betapa takutnya Abraham. Dan menurut saya betapa mempertanyakannya Abraham. Jangan-jangan Tuhan yang kusembah adalah Tuhan Molok ternyata. Saudara, pada zaman itu sangat lazim, atau saya bisa katakan sangat banyak orang yang menyembah dewa Molok dan mempersembahkan anak sulungnya secara real dibunuh. Jadi saudara bisa bayangkan betapa galaunya hari itu Abraham. Dia harus jalan. Bukan jalan yang pendek, jalan yang cukup jauh. Dan secara shockingly gitu ya. Ishak itu umurnya sekitar 30 tahun. Atau banyak yang menggabungkan Ishak ini umurnya 33 tahun. Sama seperti Yesus waktu Yesus disalibkan. Jadi Ishak ini bukan anak kecil yang bisa diikat paksa. Enggak. Dia ini udah seumur saya gitu saya bisa katakan. Jadi Ishak pun juga dengan sukarela membiarkan dirinya diikat. Ada satu orang berkata Ishak ini setengah autis gitu katanya. Karena memang nggak terlalu banyak cerita tentang Ishak. Makanya Ishak mau dipersembahkan juga mau-mau aja. Tapi saya rasa nggak gitu konsepnya. Nggak gitu ceritanya. Ishak itu real. Ishak itu sangat bijaksana tetapi dia sangat punya iman. Dan yang luar biasa lagi. Ishak itu membawa kayunya sendiri di pundaknya. Sampai akhirnya kita semua tahu ceritanya. Ayat yang ke-12. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Dan disitulah Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Jehovah Jireh. Saat tiba-tiba ada kambing jantan yang terikat. Dan Abraham mempersembahkan. Saudara bisa bayangkan betapa bahasa Tuhan itu sangat sulit buat kita mengerti. Untuk mengenalkan Allah yang menyediakan. Dia harus meminta untuk kita mempersembahkan yang paling kita cinta. Kelihatannya nggak ada nyambung-nyambungnya. Tapi waktu engkau mencoba mengerti bahasa, kau mengerti bahasa Tuhan, maka engkau akan ngerti kok. Saudara, pada dasarnya, menurut ahli, bahasa itu nggak ada teorinya. Kalau kata orang, kita tuh mengerti 7% dari kata-kata. Selebihnya dari nada dan dari bahasa tubuh saya. Bahasa tubuh, maaf. Saya bisa ngomong, ya, aku sayang kamu. Gitu. Tapi malah ngertinya, wah ini lagi marah ini. Padahal konteksnya aku sayang kamu. Kalau saya suka kasih perumpamaan, ngomong aku sayang kamu kalau di depan jemaat, nggak ada yang nganggep masalah. Tapi kalau ada anak saya namanya Aldi gitu ya, laki-laki. Saya bilang aku sayang kamu, malam-malam di tengah hujan rintik-rintik, sembari pegang bunga, pegang tangan, nah pusing lah semua orang. Gitu Pak Joshua, jangan-jangan ada kesimpangan ini gitu. Jadi memang bahasa itu tidak ada teorinya. Kalimat itu nggak ada teorinya. Tapi kalau engkau mencoba mengerti dengan hati, baru semuanya akan jauh lebih jelas. Perceraian, alasan perceraian paling besar. Bukan tentang uang, bukan tentang perselingkuhan. Itu nomor 2 dan nomor 3. Nomor satunya apa? Komunikasi. Bagaimana tidak bisa mengerti satu sama yang lain. Yang satu cuman ngomel karena lampu lupa dimatiin. Yang satu dianggap udah nggak sayang lagi. Yang satu bapaknya lagi sedih karena tim bolanya kalah. Istrinya pikir suaminya lagi selingkuh mikirin perempuan lain. Itulah apa? Komunikasi. Dan hari ini saya mau ajak untuk kita sama-sama mengerti bahasa Tuhan. Nah, saya mau ajak contoh orang yang gagal.
Saya mau ajak untuk kita sama-sama lihat orang yang salah kaprah gitu ya. Mari kita buka sama-sama di Amsal 4. Amsal 4 ayat yang keempat. Ini adalah tulisan dari Salomo. Salomo ini adalah raja yang bijaksana, raja yang kaya raya, raja yang luar biasa sekali. Tapi di akhir hidupnya, dia menulis kitab Pengkhotbah yang berisikan segala sesuatu ialah kesia-siaan. Segala sesuatu nggak berguna, seperti menjaring angin katanya. Dia kumpulkan hikmat, dia kumpulkan uang, bahkan dia kumpulkan istri. Tapi semua seperti menjaring angin, sia-sia semuanya. Dan orang ini anak dari Raja Daud sendiri, Salomo. Dia menuliskan di Amsal 4 ayat yang keempat. Aku diajari oleh ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, dan jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku, kata Daud. Kata Salomo katanya. Saudara, kalau saudara baca konteks ini ada yang menarik. Mungkin kalau saudara rajin baca Alkitab, maka saudara akan menemukan sebenarnya ayat ini udah lucu ini. Kenapa? Ini Salomo, Raja Salomo yang kaya itu, dia sedang menceritakan bahwa ayahnya ini memberikan satu pedoman dalam hidupnya. Pedomannya apa? Pegang perkataanku, pegang petunjukku, jangan menyimpang dari mulutku. Itu yang pertama. Itu yang menurut saya udah aneh. Yang kedua, Salomo mengaku bahwa ayahnya menjelaskan bahwa satu yang paling penting adalah hikmat, yang kedua paling penting adalah pengertian. Padahal kalau kita coba buka di Mazmur 27 ayat 4, maka saudara akan menemukan bahwa satu-satunya yang Daud minta di hadapan Tuhan, bukan tentang aku, dan aku, tetapi di Mazmur 27 ayat 4 dan 5, cuman satu yang kuminta, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara bisa menemukan tidak ada kata Tuhan di dalam kehidupan Salomo. Aku diajari ayahku katanya. Ayahnya ini kan Daud ya, bukan yang lain, Daud ini. Aku diajarin Daud katanya. Pegang perkataan Daud, pegang petunjuk Daud supaya kamu hidup, peroleh hikmat, perolehlah pengertian, dan jangan menyimpang dari mulutnya bapakku Daud. Sedangkan bapaknya ngomong apa? Bapaknya bilang cuma satu Tuhan yang aku minta, yaitu diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan, menikmati baitnya, biar aku tinggal di pondok Tuhan. Nggak nyambung. Jauh ini. Tidak ada satupun kata hikmat, tidak ada satupun kata pengertian, tidak ada satupun kata tentang aku dan hidup di situ. Semua tentang Tuhan, 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 dan Tuhan. Kok bisa nggak nyambung ini? Kenapa? Karena Salomo nggak pernah ngerti bahasa Daud. Karena Salomo ini nggak pernah paham bahasanya Daud. Saudara, dalam kisah penjajahan, hal pertama yang diubah pasti bahasa. Itulah kenapa pendiri bangsa kita Indonesia, pertama kali dia merdeka, dia ciptakan bahasa baru yang cuma dikuasai oleh 5% dari orang Indonesia sebenarnya. Dari bahasa Jawa, bahasa Medan gitu ya, bahasa Batak, bahasa Papua. Dia pakai satu bahasa baru. Gabungan dari bahasa Melayu, gabungan dari bahasa Belanda, tetapi menciptakan bahasa baru. Kenapa? Karena pendiri bangsa ini pengen berkata, kita bukan orang jajahan Eropa lagi. Kita punya bahasa kita sendiri. Itulah kenapa di perjanjian baru, saat pertama kali Roh Kudus memenuhi manusia, yang pertama kali diubah apa? Bahasanya. Maka Roh Kudus memberikan bahasa baru kepada para murid. Kenapa? Karena bahasa itu penting, Bapak Ibu. Kenapa Salomo tidak sampai ke garis akhir? Kenapa Salomo nggak pernah bisa finish strong? Kenapa Salomo di akhir cuma mengumpulkan hikmat, mengumpulkan istri, mengumpulkan uang, mengumpulkan emas? Karena bagi dia, warisan yang diberikan oleh Daud tidak lebih dari sekedar tanah, emas, hikmat, dan pengertian. Dia cuma melihat warisan dari ayahnya, apa yang dia ingin dengar, apa yang ingin dia lihat. Cuman apa? Cuman semua tentang kebesaran dan kelimpahan, kekuatan militer, dan semua sistem yang bagus.
Itulah yang dilihat oleh Salomo. Dan Salomo gagal dalam mendengar bahwa Salomo cuma satu yang penting, Tuhan. Saudara, dalam hidup ini ada sangat banyak mungkin persoalan. Atau bahkan sangat banyak berkat. Tapi kalau engkau melihat, engkau mengerti dengan bahasa yang salah, maka bukan berkat yang kau terima, tapi pasti kutuk. Makanya firman Tuhan berkata, pilihlah berkat atau pilih kutuk. Jadi berkat dan kutuk itu bisa engkau pilih. Saudara, bulan Februari kemarin, kalau saudara sempat mungkin dengar kesaksian, saya ini sempat masuk ke White House, Bapak Ibu, ke rumah Presiden Amerika. Tingkat cerita di tahun lalu di bulan November, tiba-tiba keluar invitation gitu ya, keluar undangan. Dan tingkat cerita saya diutus untuk ke Amerika. Kalau saudara tahu juga, bulan Juni itu saya baru pulang dari Amerika. Bulan Juni. Dan sebenarnya buat saya, aduh pergi lagi itu, aduh kalau bisa tuh yang lain dulu. Gitu. Kenapa? Karena buat saya, bahasa yang saya ngerti adalah kalau keluar negeri, pasti satu duit, dua pasti capek. Gitu ya. Tiga pasti ini banyak naburnya ini. Gitu. Saudara bisa bayangkan ke Amerika tuh tiket 18 juta kalau nggak salah. 18 atau 14 tuh kemarin. Satu orang. Dan kami ada retret di sana. Belum makan, belum penginapan. Saudara bisa mengerti ini bukan biaya yang murah Bapak Ibu. Oh lebih. Hampir 20 kemarin. Hampir 20-an. Saudara bisa bayangkan. Hari itu kami lihat tiket. Wah Tuhan. Ini artinya siap nabur lagi nih. Tuhan ini artinya keluar duit lagi nih Tuhan. Dan itu bahasa yang di awal saya terima. Tapi di tengah jalan saya berkata gini, Tuhan, kalau saya cuma ngerti pakai bahasa saya, ini saya nggak akan terima berkat. Saya malah terima kutuk. Saya malah habis duit, iya. Tapi saya nggak akan dapat apa-apa. Saya mau lihat dari kacamata Tuhan. Tuhan izinkan saya ngerti. Kamu ini mau apa sih Tuhan? Kok saya diutus lagi ke Amerika? Saudara tahu singkat cerita ada beberapa perubahan. Jadwal tuh beberapa geser. Dan saudara tahu secara menarik, tiba-tiba diubah jadwal saya masuk ke White House itu persis di hari ulang tahun saya. Persis di hari ulang tahun. Dan saya cuma berkata gini, Tuhan, ini apa lagi Tuhan? Dan saya mau bersaksi buat setiap saudara, saya pulang dari Amerika setelah 1 minggu, saya cuma 1 minggu Bapak Ibu. Cuma 1 minggu di sana. Naik pesawatnya aja 24 jam. Pesawat tuh 24 jam. Di sana cuma 7 hari pulang lagi gitu ya. Jet lag belum selesai, udah jet lag lagi katanya gitu. Tapi saya mau bersaksi, saya bukannya kurang duit, saya malah pulang nambah duit Bapak Ibu. Dan saya cuma ngeliat apa? Kalau kita bisa ngerti bahasa Tuhan. Semua gunung, semua lembah, semua ujian. Saudara kan tahu itu surat cintanya Tuhan kok. Kalau saudara melihat dari kacamata seorang anak, maka saudara akan lihat bapakku ini tega ya. Tapi kalau saudara lihat dari kacamata seorang bapak, saudara akan tahu tidak ada bapak yang ingin menyakiti anak. Setiap kali saya nari sama anak saya, atau lagi main sama anak saya, sesederhana saya bilang, udah loncat aja papa tangkap pasti. Ah, takut, nanti papa nggak kuat. Nanti papa nggak nangkep. Di hati saya cuma mikir gini, ya ampun nak. Berat badanmu aja cuma sepertiganya papa, seperempat malah kalau anaknya perempuan. Papa ini kuat, papa ini sering olahraga, kuat-kuat angkat cuman kamu mah. Satu tangan juga masih kuat papanya. Saya tuh gini-gini kalau kebaktian kan naik ke lantai 5 ya. Saya gendong 2 anak saya naik ke lantai 5 tuh masih kuat loh Bapak Ibu. Itu berarti hampir berapa? Hampir 40-50 kilo Bapak Ibu. Naik tangga 5 lantai. Tapi anak saya nggak bisa percaya sama saya. Aduh nanti papa nggak kuat. Aku kan sekarang makin gendut. Kalau kata anak yang kedua gitu ya. Aku sekarang makin gendut. Karena mereka nggak bisa ngerti bahasa ayah. Saudara hari ini apakah engkau mengerti bahasa Tuhan? Hari ini saat Tuhan bawa kamu ke masalah. Hari ini saat Tuhan bawa kamu ke persoalan ekonomi. Hari ini saat Tuhan izinkan keluargamu ada masalah. Apakah engkau bisa tetap mengerti bahasa Tuhan? Saya akan tutup dengan satu hal. 2 Raja-Raja. Di kitab 2 Raja-Raja.
Hari itu Elia mau naik ke surga. Dan Elisa ini hendak untuk menerima warisan. Saudara, kalau saudara baca di ayat yang ketujuh, ada 50 orang yang mengikuti Elia hari itu. Jadi Elisa ini orang ke-51. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ketujuh. Jadi bukan Elia itu ya nggak sehebat itu juga. Ada 50 orang lain yang juga melayani Elia. Jadi total ada 51 orang yang hari itu mengikuti Elia. Dan hari itu Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini. Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Setelah melewati Gilgal, Bethel, Jericho, terakhir dikatakan, biarlah aku masuk ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu artinya the river of death. Artinya sungai kematian. Dan mungkin kalau bahasa sehari-harinya, lu ngapain sih ikutin gua mulu? Udah, di sini aja. Gua mau lanjut. Nah, kira-kira gitu ya kalau bahasa orang Betawinya. Udah, jangan ikutin aku terus. Kamu tinggal aja. Aku masih mau lanjut sama Tuhan. Tapi bersyukur, Elisa itu ngerti bahasa Tuhan. Elisa ngerti bahasa warisan. Elisa ngerti bahasa dari yang bukan tersirat. Bukan yang tersurat, tapi yang tersirat. Dan hari itu Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan di ayat yang ketujuh, 50 orang itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Saudara, banyak orang bisa jalan ngikutin Tuhan. Saya bisa share lebih dalam tentang ini. Gilgal itu artinya tempat yang berputar. Bethel itu artinya rumah Tuhan. Jericho itu artinya kehancuran, tetapi juga dupa yang harum. Saudara, Gilgal, kalau engkau nggak pernah berhenti dari berputar-putar hidupmu, kalau engkau cuma terus ada dalam circle hidupmu, saudara nggak akan bisa mewarisi. Saudara nggak akan bisa pergi ke tempat yang tinggi. Kalau engkau cuma ada di house of God, Bethel, itu artinya rumah Tuhan. Kalau saudara nggak pernah berani keluar dari tembok, saudara cuma jago kandang, saudara cuma ada di dalam tembok, saudara juga nggak akan bisa dibawa Tuhan tinggi. Harus ada persaingan yang kau taklukkan di luar juga. Tuhan harus bukan cuma dalam rumah, tapi Tuhan juga harus ikut kemanapun kau pergi. Atau engkau harus ikut kemanapun Tuhan pergi. Makanya kalau saudara pelajarin, beda khotbah lagi. Ada perbedaan antara perjalanan pertama yang dikatakan El Bethel, Tuhan atas rumahnya, dan berubah menjadi Bethel saja. Saudara, rumah saya bisa saudara datengin, tapi sayanya nggak ada di situ. Tapi kalau saudara pergi dengan El Bethel, saudara pergi dengan dia yang punya rumah. Bukan rumahnya yang sakti, tapi yang punya yang sakti. Kalau saudara cuma tinggal di house of God, saudara nggak akan kemana-mana. Ikut Tuhan lagi. Kalau saudara berhenti di Jericho, saudara berhenti di kehancuran, saudara berhenti di reruntuhan, dan saudara nggak bisa naikin dupa yang harum, saudara juga nggak akan bisa mengerti bahasa Tuhan. Tapi yang terakhir, ada the river of death. Ada sungai penurunan, ada sungai kematian daging di sana. Masih siapkah engkau ikuti Tuhan? Dan sekali lagi Elia berkata kepada Elisa, berhenti di sini nak, berhenti. Tapi Elisa mengerti bahasa warisan. Elisa mengerti bahasa Tuhan. Dan dia berkata, aku nggak akan ninggalin kamu. Dan dari situ dia naik ke gunung. Dan Elisa mewarisi 2 kali lipat. Minimal yang kita tahu ada 8 mujizat yang dilakukan Elia. Dan 16 mujizat tertulis yang dilakukan oleh Elisa. Itu artinya apa? Waktu kamu ngerti bahasa Tuhan. Kamu dibawa berputar, kamu lewatin. Kamu dibawa di rumah, kamu nggak nyaman di sana. Kamu dibawa ke kehancuran, kamu tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kamu dibawa kepada kematian sekalipun, kamu tetap pilih percaya sama Tuhan. Saudara, hari ini pilih. Kamu mau pakai bahasamu. Kamu mau terjemahkan semua dengan caramu. Atau kamu pilih bahasa Tuhan. Pilihlah
keputusan yang tepat. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu telah selesai, Tuhan. Mari Engkau yang terjemahkan dengan bahasa kami masing-masing. Mari Roh Kudus singkapkan pada setiap kami. Mari Roh Kudus sungguh buat kami mengerti. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai, tapi jangan pernah selesai dengan kami. Jangan pernah selesai dengan kami. Ajari kami Tuhan. Ampuni kalau kami ini masih belum bisa mengerti. Tapi sungguh kami mau mengerti hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Bapak Joshua Christian untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita semua dikuatkan, diteguhkan, bahkan diberikan pengertian yang bertambah lagi oleh pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Joshua Christian kemanapun Tuhan utus, dan ditambahkan hikmat marifat dan pengurapan yang terus selalu baru. Diberkati istri dan anak-anak, dan terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan pagi hari ini, membawa kita suatu pengertian bahwa kita harus memilih bahasa Tuhan, bukan bahasa kita sendiri. Karena bahasa yang dari Tuhan pasti membawa kemenangan, kekuatan, dan pemulihan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Joshua. Makasih banyak ya. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Iya. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan dan pengurapan minyak oleh Ibu Pendeta Eli Kansil. Saya persilahkan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semua, selamat pagi. Nah, kita udah mendengar firman Tuhan, kita dikuatkan ya. Jadi kita harus mengenal bahasanya Tuhan gitu loh. Jangan semuanya selalu kita memakai bahasa kita sendiri ya saudara. Oke, mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, dalam perjamuan. Kita harus mengerti bahwa apa sih arti dari perjamuan kudus, makan roti atau minum anggur. Baik itu kita tanamkan di dalam hati kita. Yohanes 6 ayat 53 katakan begini. 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kita mengerti saudara bahwa kalau kita mau terus-menerus tinggal di dalam Tuhan, kita harus makan daging, makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami harus mengenal bahasa-Mu Tuhan, bukan bahasa kami. Biar kami boleh berjalan dengan memandang hanya kepadamu dan percaya Tuhan bahwa kami akan dilepaskan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Yosia yang sudah membawakan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengerti tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami, ketika kami makan dan minum, kami tahu bahwa tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami dan darah-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, ajar kami untuk menghormati tubuh dan darah-Mu Tuhan, jauh melebihi pengertian-pengertian kami yang lain, karena setiap hari adalah baru. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mulai perjamuan kami. Haleluya, amin. Mari saudara kita angkat roti. Haleluya, haleluya. Angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita yang kita tinggikan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Ora masih karala basyanda lala masih kiana lala. Jesus, Jesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa cawan yang kita naikkan ini adalah darah Yesus yang merupakan satu perjanjian dalam kehidupan kita. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap tetesan darah-Mu yang mengalir dalam tubuh kami. Terima kasih untuk korban Tuhan, untuk tubuh-Mu yang terkoyak bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, kami diperbaharui kembali. Kami disembuhkan dari setiap sakit penyakit kami. Kami dibebaskan Tuhan, kami dikuduskan, kami dibenarkan lebih lagi. Kami tahu kami adalah orang-orang benar Tuhan. Biar kami boleh terus-menerus masuk ke dalam hadirat-Mu dengan membawa kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara sudah siapkan minyak. Kita akan mengurapi tubuh kita. Orang masih kira masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa Bapak. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Minyak ini tanpa urapan-Mu hanya minyak biasa, tidak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi ketika dengan urapan-Mu, minyak ini penuh dengan kuasa-Mu Tuhan, kemanapun kami melangkah, ketika kami mengurapi tubuh kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, pengurapan itu nyata dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari itu urapan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan minyak ini ketika kami mengoleskan pada orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami percayakan kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan dengan minyak kuasa ini, saat ini kami ingin mengurapi tubuh kami dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita taruh di tangan kita. Bapa, urapi tangan kami Tuhan. Pakai saat ini untuk mengurapi kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kita taruh minyak di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi jiwa, roh kami, tubuh kami Tuhan. Engkau urapi Tuhan, sehingga kami lebih sempurna lagi di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan, pengurapan yang indah ini yang turun Tuhan dari kepala terus sampai ke kaki kami. Tuhan, kemanapun kami melangkah, biar kami boleh membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap sel-sel yang ada di dalam otak kami Tuhan, semuanya telah Engkau perbaharui menjadi lebih baru setiap hari Tuhan. Dan dengan otak-otak ini Tuhan, kami bisa memiliki hikmat yang daripada-Mu, berjalan dalam hikmat-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kita urapi dahi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengurapi jiwa kami Tuhan. Kami tahu kehendak, keinginan, dan perasaan di dalam hidup kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini setiap tembok-tembok yang telah dibangun oleh iblis kami hancurkan, kami patahkan. Kami kenakan tembok pengenalan akan Tuhan, tembok takut akan Tuhan dalam diri kami, tembok pengertian akan Tuhan, hikmat Allah sempurna dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita urapi kedua mata kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengurapi kedua mata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mata ini akan makin bisa membeda-bedakan mana yang benar yang daripada-Mu, mana yang tidak benar Tuhan. Dengan mata ini kami boleh melihat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan mata ini kami boleh melihat tuaian-tuaian yang sudah menguning, yang siap dituai Tuhan. Dengan mata ini kami boleh melihat orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi mereka. Dengan mata ini Tuhan, kami bisa memandang hadirat-Mu, wajah-Mu Tuhan yang terus-menerus ada pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita urapi hidung kita. Terima kasih Bapa, biar kami menghirup keharuman surgawi setiap hari Tuhan. Dan setiap virus-virus, bakteri apapun tidak bisa masuk dalam hidung kami, dalam
Udara yang kami hirup semua telah dibersihkan di dalam nama Yesus, dipasang saringan dalam hidung kami sehingga kami tidak tidak menerima setiap bakteri-bakteri atau virus di dalam nama Yesus, dan kami tolak semua dalam nama Yesus. Kami hanya mengenakan apa yang daripadamu, Tuhan, mencium kewangian surgawi di dalam nama Yesus. Kita urapi kedua telinga kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami urapi telinga kami, Tuhan. Telinga ini telinga yang mendengar kebenaran-Mu, telinga ini telinga